Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa hari ini kita sudah sampai ke pertemuan ke-12. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik saat ini. Mohon izin, saya share materinya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai pemeliharaan karyawan. Apa itu pemeliharaan karyawan? Mari kita simak. Pengertian pemeliharaan karyawan, perkembangan industri global membawa dampak terhadap kehidupan manusia dalam dunia usaha. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi agar mampu bertahan dalam persaingan dengan perusahaan lain. Mengingat bahwa unsur manusia merupakan unsur yang terpenting, maka pemeliharaan hubungan dengan karyawan yang berkelanjutan dan serasi dalam setiap organisasi menjadi sangat penting. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan kesehatannya sewaktu bekerja. Hal ini berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja maupun lingkungan kerja. Karyawan merupakan faktor produksi yang terpenting dalam perusahaan, sangat berpengaruh terhadap pencapaian suatu perusahaan. Apalagi jika adanya penurunan kualitas serta semangat kerja karyawan secara langsung akan menurunkan performa dan kualitas perusahaan. Agar semua tenaga kerja semangat bekerja, berdisiplin tinggi, dan bersikap loyal dalam menunjang tujuan perusahaan, maka fungsi pemeliharaan mutlak mendapat perhatian manajer. Karyawan akan bersemangat kerja jika memiliki kesejahteraan yang baik. Dengan memiliki tenaga kerja yang terampil, dengan motivasi tinggi, perusahaan telah mempunyai aset yang sangat mahal, yang sulit dinilai dengan uang. Proses pendirian suatu perusahaan, baik itu yang bergerak dalam bidang industri maupun jasa, selalu dilandasi keinginan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap perusahaan tentu selalu memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Kunci utama kesuksesan suatu organisasi maupun industri adalah sumber daya manusia di masa sekarang maupun mendatang. Semua tenaga kerja atau karyawan ditekankan untuk semangat bekerja, berdisiplin tinggi, dan loyal. Maka perusahaan harus mengadakan pemeliharaan yang baik terhadap karyawan. Persaingan industri yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi agar mampu bertahan dalam persaingan dengan perusahaan lain. Kualitas produk yang dihasilkan tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Faktor-faktor produksi dalam perusahaan seperti modal, mesin, dan material dapat bermanfaat apabila telah diolah oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatannya sewaktu bekerja. Hal ini berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja maupun lingkungan kerja.
Pemeliharaan atau maintenance adalah kegiatan untuk memelihara, mempertahankan, atau meningkatkan kondisi fisik, mental, sikap karyawan, dan loyalitas karyawan agar mereka bekerja sama sampai pensiun dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. 1. Hasibuan. Usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawannya, serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 2. Edwin B. Flippo. The maintenance function of personnel is concerned primarily with preserving the physical, mental, and emotional condition of employee. Fungsi pemeliharaan karyawan adalah menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental, dan emosi karyawan. 3. Jay Hazer dan Barry Drender. Pemeliharaan adalah all activities involved in keeping a system equipment in a working order. Artinya pemeliharaan adalah segala kegiatan yang di dalamnya adalah untuk menjaga sistem peralatan agar bekerja dengan baik. 4. MS Sehwarat dan JS Narang. Pemeliharaan atau maintenance adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar fungsional dan kualitas. Berikut beberapa asas-asas pemeliharaan karyawan, yaitu 1. Asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Asas ini harus diprogram dengan baik dan tidak sia-sia. 2. Asas kebutuhan dan kepuasan. Memenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan, kesehatan, dan sikap karyawan yang baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Kita lihat di sini contoh-contoh pemeliharaan sumber daya manusia, human resource maintenance. Diadakan lomba-lomba, gathering, dan lain-lain untuk keakraban di antara karyawan atau pegawai dan juga dengan pimpinan perusahaan. Ilustrasi kita lihat seperti ini. Ini kita lihat sapi dipelihara dengan baik. Hasilnya seperti ini, sebelah kanan. Ini kita lihat, nah, ini sapi yang tidak dipelihara dengan baik, hasilnya seperti ini. Prolog. Meningkatnya perekonomian suatu negara akan menimbulkan dampak pada pengelolaan SDM pada suatu organisasi. SDM yang dikelola dengan benar akan menimbulkan simbiosis mutualisme baik pada organisasi maupun bagi SDM yang bersangkutan. Pemeliharaan atau maintenance karyawan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari top manajemen. Jika pemeliharaan karyawan kurang diperhatikan akan menyebabkan semangat kerja, sikap, loyalitas karyawan akan menurun. Disiplin akan menurunkan dan sebaliknya absensi dan turnover meningkatnya. Pengertian. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Keyword usaha, loyal, dan produktif. Usaha, apa itu usaha? Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, dan daya upaya untuk mencapai sesuatu.
ilustrasinya kita lihat. Ini kita bicara tentang usaha. Nah, ini yang terakhir kita lihat sedang mengambil hadiah. Loyal, kita lihat berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap melaksanakannya. Lihat di sini beberapa wawancara. I'll never leave Arsenal. I'll never leave Barcelona. I never leave Chelsea. Ini adalah beberapa tokoh sepak bola yang loyal terhadap klubnya. Kita lihat lagi di sini kebersamaan produktif, bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar. Di sini kita lihat karyawannya sedang menjahit bahan atau merajut dan juga membuat dari bahan-bahan rotan juga. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Apa itu tujuan? Untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan disiplin dan penurunan absensi, meningkatkan loyalitas, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik dan menciptakan suasana yang harmonis, merefleksikan pengadaan karyawan oleh lembaga lain. Asas-asas pemeliharaan. Asas manfaat dan efisiensi, yaitu memberikan manfaat yang timbul bagi perusahaan dan proses bagi perusahaan dan karyawan. Asas kebutuhan dan kepuasan, pemenuhan kebutuhan harus menjadi dasar program. Asas keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan pada tanggalnya. Pada tugas-tugasnya. Asas peraturan legal, dasar program sesuai ketentuan demi menghindari konflik antara buruh dan perusahaan. Asas kemampuan perusahaan adalah dasar program untuk menghindari kerugian perusahaan. Metode pemeliharaan karyawan. Metode pemeliharaan yang pertama kita lihat. Komunikasi adalah suatu alat penyampai informasi dari komunikator kepada komunikan agar terjadi interaksi di antara mereka. Berfungsi untuk instruktif, informatif, dan evaluatif. Simbol-simbol komunikasi kita lihat adalah suara. Tulisan, gambar, warna, mimik, kedisiplinan, mata, dan lain-lain. Metode pemeliharaan karyawan. Kita lihat metode pemeliharaan karyawan seperti ini. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.